sebagai orang yang beriman yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi tadi ya, dalam mempersiapkan pernikahan itu harus siap lahir dan batinnya, fisik dan mentalnya di satu sisi, dan juga secara material di sisi yang lain. BKKBN sendiri sebenarnya punya program 8 fungsi keluarga. Dan fungsi yang pertama ini adalah fungsi agama. Kalau dulu keluarga berencana ini posisinya adalah di depan. Namun sekarang prioritas utama adalah pembangunan keluarganya. Hal ini pun Rasulullah SAW pernah bersabdakan bahwa janganlah kita tinggalkan generasi yang tidak berkualitas gitu. Nah, inilah menjadi poin penting. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Masjid As-Siddiq? Kami senantiasa mendoakan Anda selalu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat ya, karena sehat itu ada sesuatu yang mahal saat ini. Ya, kita saat ini masih berada di situasi tidak normal, yaitu kita sedang berada di situasi wabah virus corona, sehingga di setiap edisi kami senantiasa mengingatkan jamaah sekalian untuk menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di acara ngobrol perkara Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini tema kita adalah pernikahan ya. Tema kita adalah AA sudah siap jadi imam. Nah, ini kalau misalkan ada seorang pemuda ya, dia sudah sangat siap untuk menikah. Nah, si enengnya juga jangan ragu-ragu begitu ya. Dan topik ini diantaranya akan membahas soal bagaimana membangun keluarga yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga bahagia sampai di akhirat. Dan alhamdulillah di edisi ngopi ke-30 sore hari ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Yang pertama, jamaah sekalian sudah hafal, ada di antara kita yaitu Ustadz Makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Pak Ustadz Makmur ini adalah Ketua DKM Masjid As-Siddiq. Beliau adalah pendakwah di lingkungan RW 14 dan juga di Kota Bandung, karena beliau berdinas di Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Kota Bandung. Tamu istimewa yang kedua yaitu Ustadz Dadang Suhendra, atau biasa juga dipanggil Kang Dadang. Kang Dadang ya, betul? Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Beliau adalah peneliti dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wilayah Jawa Barat, dan beliau sehari-hari adalah seorang peneliti dan banyak sekali karya yang sudah dihasilkan, dan hasilnya sangat bermanfaat untuk kita semua, para keluarga atau jamaah yang saat ini mungkin merencanakan untuk segera berkeluarga begitu ya. Dan nanti akan disampaikan di kesempatan ngopi ke edisi 30 sore hari ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mengambil topik tentang keluarga atau membangun keluarga yang bahagia tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat? Karena pada hari-hari ini banyak sekali fenomena keluarga yang boleh dikatakan tenggelam. Kalau umpamanya kita mengarungi lautan, dia tenggelam di tengah jalan begitu ya. Banyak sekali di pengadilan-pengadilan agama melakukan gugatan cerai atau yang ngantri mendaftar, itu juga jumlahnya ribuan, dan ini sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, kemudian bagi jamaah sekalian yang pada saat ini barangkali masih sendiri dan merencanakan untuk berkeluarga ya, tentu
kita tidak hanya sekedar bermodalkan kata-kata yang manis ketika sedang melakukan PDKT begitu ya, istilah anak muda sekarang gitu ya, ta'aruf gitu, tetapi perlu banyak sekali hal yang dipersiapkan begitu karena di dalam sebuah keluarga yang namanya kerikil-kerikil atau ujian-ujian itu pasti akan ada, dan dalam Al-Quran ataupun hadis pun disebutkan bagaimana kemudian kita sebagai keluarga mampu menghadapi itu semua, sehingga kita menjadi keluarga sebagaimana orang datang dalam sebuah pernikahan, mereka mendoakan pengantin begitu ya, menjadi keluarga yang barokah gitu, atau menjadi keluarga yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang, cinta, kemudian melahirkan keturunan yang solehah begitu. Nah, bagi keluarga atau bapak ibu sekalian jamaah yang saat ini sudah menjadi suami ataupun sudah menjadi istri ya, yang dulu ketika menikah ya barangkali hanya sekedar untuk menggugurkan status saya tidak lagi sebagai lajang gitu, sebagai jomblo gitu. Nikah aja lah gitu lah, nikah aja gitu. Atau mungkin dijodohkan oleh orang tua tanpa mengetahui bagaimana cara menahkodai sebuah keluarga. Nah, di kesempatan hari ini bisa merencanakan ulang gitu atau memperbaharui niat pernikahan gitu, sehingga apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan menjadi keluarga yang bahagia benar-benar akan tercapai. Nah, yang pertama mungkin ke Pak Ustadz dulu nih, Pak Ustadz Makmur ya. Bagaimana ini kita sebagai orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah gitu ya, supaya pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia. Oke, terima kasih Mas Kis ya. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suatu kehormatan bagi tim Ngopi As-Siddiq ya, kehadiran tamu Kang Dadang dari BKKBN Provinsi Jawa Barat sebagai peneliti luar biasa. Bisa sharing di kesempatan ini, memberikan edukasi pencerahan kepada warga jamaah ya Masjid As-Siddiq wabil khusus, dan juga kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang menyimak acara ngopi ini. Nah, Mas Kis berbicara tentang berkeluarga ya, dari mulai persiapan tentunya dari mulai memilih jodoh atau PDKT atau ta'aruf dalam bahasa kita, atau sampai khitbah dan pernikahan dan walimah. Itu sesuatu yang lazim dan biasa sudah kita lakukan. Akan tetapi ketika akan mempersiapkan pernikahan itu jauh lebih penting sesungguhnya, karena pernikahan itu bukan untuk satu hari ya. Karena bisa saja pernikahan itu sampai ujung hayat gitu ya. Pernikahan bukan membeli sesuatu di toko, kalau sudah bosan atau rusak bisa diganti. Bukan untuk 5 tahun seperti SKK motor ya. Sudah 5 tahun bisa diganti, tidak. Tapi buku nikah itu berlaku untuk selamanya. Kecuali mungkin jiwa dan raga yang memisahkan, ataupun tadi karam di tengah perjalanan. Walaupun di dalam agama abghadul halal indallahi at-talaq ya. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Perceraian kalau dalam bahasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pernyataan dari Mas Kis bagaimana cara untuk membangun ya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin. Ini antara agama dan pemerintah, dalam hal ini BKKBN Provinsi Jawa Barat itu selalu bergandengan tangan ya, terutama dalam menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga yang berkualitas, sehingga pada akhirnya nanti menjadi sebuah keluarga yang bahagia ya dunia dan akhirat. Nah, yang pertama tentunya di dalam Al-Quran di Ar-Rum 21 yang sering kita dengar dan mungkin kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an-nikahu min sunnati famal ragiba ay famal lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak senang atau tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Nah, berarti pernikahan itu adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi tadi ya, dalam mempersiapkan pernikahan itu harus siap lahir dan batinnya, fisik dan mentalnya di satu sisi, dan juga secara material di sisi yang lain. Bahkan kalau sekarang kita lihat, usia saja akan menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk menjadikan keluarga itu dapat bertahan. Nah, di aturan yang baru pernikahan, kalau aturan sebelumnya itu kan 16-19 ya. 16 itu untuk perempuan, laki-laki 19, tapi sekarang itu sudah sama ya, 19. Bahkan tadi mungkin Pak Ustadz Dadang akan menjelaskan hasil penelitiannya untuk usia menghindari yang pantas atau yang pas gitu ya. Usia yang pas untuk pernikahan supaya tidak terjadi nanti haram di tengah perjalanan pernikahannya. Nah, sesungguhnya berbicara tentang tujuan berkeluarga tiada lain adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah tentunya bagaimana membangun komitmen niat hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dalam hal mempersiapkan diri kita, Rasul memberikan ajaran kepada kita kan dalam rangka memilih jodoh ya. Tunkahul mar'atu li arba'in limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fakbar bidati din taribat yadaka. Nikahilah wanita karena 4 hal, karena karena keturunannya ya. Kemudian juga karena kecantikannya, karena hartanya, tapi pilihlah yang beragama, karena yang memilih yang beragama itu justru akan memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita memilih calon itu yang paling utama kadang-kadang dilihat dari kasat mata dulu kan. Nama cantik dulu, menarik dulu. Urusan dengan agama nomor sekian kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih mementingkan agama walaupun mungkin dari sisi kecantikan tidak seberapa kan. Sebab cantik itu relatif Mas. Menurut orang lain cantik tapi menurut orang kita tidak cantik. Tapi bisa saja menurut kita cantik tapi menurut orang lain tidak begitu cantik. Tapi kalau didasari tadi niat dan agama yang menjadikan fokus, insya Allah ini akan menjadi sebuah sebuah landasan gitu ya, bekal di dalam membina bahtera rumah tangga yang kelak nanti pada saat terlaksananya berkeluarga, apa yang dicita-citakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai. Iya betul Pak. Karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan salah satu cirinya adalah keluarga yang diliputi keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin berkah rumah tangga kita, ingin baik rumah tangga kita, berarti satu di antaranya melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama. Betul Pak Ustadz. Nah, ini ke Pak Ustadz Dadang atau Kang Dadang ya. Untuk mereka atau orang-orang yang secara sadar begitu ya meniatkan diri untuk menikah ya, ini berbeda pertanyaan atau kasusnya ketika orang dipaksa menikah ya, dalam tanda kutip kan banyak sekali di lingkungan orang yang dipaksa menikah gitu ya. Tapi untuk mereka yang meniatkan diri untuk menikah karena membangun sebuah komitmen, saya dengan istri saya misalnya, atau Pak Ustadz dengan istri atau begitu ya, tentu satu di antara tujuan dari yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ya, merengkuh kebahagiaan. Dan itu juga kan yang disampaikan Rasulullah SAW gitu ya. Dan untuk meraih kebahagiaan tentu saja ada capaiannya atau ada indikatornya. Nah, mungkin dari hasil penelitian atau kajian dari BKKBN gitu, ada yang sangat baik untuk di-sharing dengan jamaah Masjid Asy-Siddiq di sini. Dipersilakan Pak Ustaz. Terima kasih Mas Kis. Ya, Ustaz. Siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya saya ingin menyampaikan posisi apa yang saya alami dan saya teliti selama ini. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Umar ini betul adanya. Ya. Jadi agama adalah poin utama sebenarnya untuk bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Ya. Dan pemerintah dalam hal ini, BKKBN sendiri sebenarnya punya program. Ya. Ada program yang namanya 8 fungsi keluarga. Dan fungsi yang pertama ini adalah fungsi agama, Ustaz, yang dikerjakan. Jadi inilah yang digemborkan. Dan BKKBN sendiri posisinya sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ya. Mungkin kita kenal zaman dulu mungkin Pak ada istilahnya pemaksaan untuk langsung HB seperti itu kan. Nah, diregistrasi keanggotaannya. Bahkan sampai dikejar-kejar katanya dulu ya, kata orang tua. Ya. Tapi faktanya sekarang ini tidak seperti itu. Ya. Bahkan moto sekarang ini yang disampaikan adalah bangga kencana. Ini sekalian sosialisasi. Bangga kencana. Iya. Ya. Bangga kencana itu adalah pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Nah, kalau dulu keluarga berencana ini posisinya adalah di depan. Ya. Namun sekarang prioritas utama adalah pembangunan keluarganya. Kalau zaman dulu ya, Pak Ustadz itu ya. Ketika zaman saya masih kecil gitu ya. Itu ada kader PKK gitu ya. Iya. Satu di antara fungsinya adalah mensosialisasikan tentang KB itu sendiri. Ya. Dia keliling tuh ke rumah-rumah dan dia membagikan itu apa namanya alat kontrasepsi begitu. Dan itu sudah jauh ya diskusinya tentang KB yang zaman dulu dengan yang sekarang. Itu dengan apa tadi bangga kencana. Bangganya dulu baru kencana. Silakan. Ya. Jadi kualitas manusianya inilah yang menjadi perhatian kita. Karena secara keseluruhan program pengendalian penduduk ini kaitannya dengan kuantitas. Sebenarnya walaupun belum tercapai secara secara target, tetapi itu sudah mendekati posisi yang seimbang. Nah, ini juga yang dikhawatirkan oleh pemimpin-pemimpin kami juga. Jangan sampai kita ditekan terus pengendalian penduduk sementara kita lupa akan kualitasnya. Karena kan mungkin Pak Ustadz ya, bahwa dalam hal ini pun Rasulullah SAW pernah bersabda kan bahwa janganlah kita tinggalkan generasi yang tidak berkualitas gitu. Nah, inilah menjadi poin penting. Terus terkait tadi juga hasil penelitian yang terkait dengan ketahanan keluarga tadi disampaikan oleh hostnya mungkin di sini Mas Kis ya tentang perceraian. Nah, ini juga menjadi concern kami sebenarnya. BKKBN BKKBN juga. Bahkan saya penelitian terkait itu terkait perceraian dan mengambil sampel dari SDKI Survei Demografi Kesehatan Indonesia dengan jumlah sampel itu 34.000. Itu ternyata umur menikah seperti yang tadi disampaikan sampai 19 itu ternyata ada kaitannya dengan peluang terjadinya perceraian. Salah satunya jika terlalu muda juga ini akan meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Karena apa? Ini ya istilahnya bukan pernikahan dengan dini. Nah ini ya. Nah ternyata posisi ketika terlalu muda juga itu kan secara fisik pun itu belum mumpuni. Misalkan dia untuk melahirkan karena butuh ukuran tertentu ketika mau melahirkan juga reproduksinya itu organ reproduksinya matang, itu gitu. Kalau kita paksakan terlalu muda juga ya itu enggak baik secara mental apalagi secara ekonomi mungkin kalau masih SMP misalkan masih ini belum punya pekerjaan itu sangat rentan terjadinya perceraian. Nah ini juga menjadi concern kami tentunya. Mungkin itu tanggapan sedikit terkait hasil penelitian kami juga. Udah beberapa yang dipubliskan terkait ini dan intinya BKKBN sangat concern terhadap tentang kualitas keluarga ini. Ya baik, balik lagi ke Pak Ustadz Mamur nih ya. Satu di antaranya tadi sudah disebutkan Pak Ustadz Dadang ya bahwa
satu di antara ketahanan keluarga yang perlu diperhatikan adalah ketahanan mentalnya ya. Dalam hal ini berarti seseorang yang berniat mau menikah, dia harus sudah matang secara mental ya, selain secara fisik tentunya ya, yang usia yang tadi pantas untuk menikah begitu. Nah, dalam perspektif agama, Pak Ustadz Ma'mur mungkin bisa menjelaskan dari sikap dewasa atau pemikiran yang matang itu yang seperti apa gitu, yang ini kemudian mungkin bisa menjadi pegangan begitu bagi mereka yang mau menikah atau yang saat ini sudah menikah gitu, bahwa posisi saya sudah menikah loh, saya harus seperti ini. Oke, terima kasih Pak Mas Kis ya. Nah, kalau berbicara tentang kematangan untuk membina bahtera rumah tangga tadi secara usia juga kan sudah disampaikan. Tapi yang terpenting sesungguhnya adalah kesiapan dan mentalnya itu sendiri. Sebab kadang-kadang usia tidak menjadikan seorang itu dewasa, tapi di sisi lain umurnya belum dewasa secara umur, tapi sikapnya sudah dewasa gitu kan. Jadi dalam hal ini mungkin sangat relatif, tapi tetap yang menjadi concern dari pemerintah adalah usia-usia yang sudah ditentukan itu ketika untuk melangsungkan sebuah pernikahan, karena dengan berbagai pertimbangan dan kajian-kajian ternyata usia itu yang jadi rasa cukup aman ya ketika melangsungkan pernikahan pada saatnya nanti melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang mental gitu ya, kesiapan seseorang untuk menikah, ya, sesungguhnya agama juga sudah memberikan panduan kepada kita. Ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Jadi artinya wahai sekalian pemuda ya yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Nah, usia siap menikah itu yang seperti apa? Mungkin secara fisik, mental dia sudah siap. Ya, jangan istilahnya secara fisik bisa saja sehat gitu ya, tapi secara mental dia belum siap untuk menikah. Mungkin saja dari segi materi siap, tapi dari segi mental juga dia belum siap. Makanya pasti di tengah perjalanan ada hal-hal yang bisa membuat rumah tangga itu putus di tengah perjalanan. Nah, maka Rasulullah SAW sudah memberikan ajaran kepada kita ya, kepada para pemuda khususnya yang belum menikah atau yang akan menikah, calon pengantin baru ya. Kalau mungkin kita sudah pengantin bari ya, sudah lama. Tapi memang betul kita harus mengkaji ulang. Jangan-jangan tadi niat kita menikah dulu itu hanya takut disebut bujang lapuk umpamanya ya, atau umpamanya bagaimana asal begitulah, apalagi dijodohkan dengan orang tua. Tapi tajdidun niyah, pembaharuan niat itu memang lebih penting gitu ya, untuk supaya rumah tangga ke depan kita harus lebih baik lagi. Nah, makanya sikap mental di sini adalah kedewasaan seseorang dalam rangka melaksanakan, dalam rangka dia melangsungkan pernikahan, sudah siap secara lahir dan batin, baik secara wawasan, ilmu, kemudian juga materi ya, sehingga pada saat dia melangsungkan pernikahan itu ketika ada gelombang, ada tantangan dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Tidak sedikit-sedikit diwarnai dengan marah, dengan emosi dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit pulang ke orang tua. Nah, apalagi perempuannya yang selalu berkata pulangkan saja. Oh, dipulangkan beneran. Jadi bencana. Dipulangkan gitu ya. Jadi kesiapan mental itu memang sangat dibutuhkan. Pak Ustadz, kalau merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau pertama menikah, begitu dengan Siti Khadijah ya, pada saat itu mungkin bisa sedikit diberikan gambaran ya. Secara fisik dia sudah sangat pantas sekali ya, karena usianya sudah. Ya, makanya gitu. Contoh dari baginda kita kan usia pertama beliau menikah dengan Siti Khadijah itu di dalam sejarah 25 tahun kan. Usia beliau itu usia yang menurut ukuran sekarang itu lebih dari matang ya. Sudah lebih dari matang.
Nah makanya kalau mencontoh baginda kita, menikah pun beliau di usia yang sudah cukup matang, walaupun menikah dengan perempuan yang lebih tua usia dari mereka, tapi ini juga bukan semata-mata, maaf dalam tanda petik ya, kalau dalam bahasa kita ya kalau dalam bahasa umum masyarakat kita menikah dengan itu hanya lindung tagelung bukan, atau karena tidak laku bukan, tapi memiliki memiliki nilai atau tujuan dakwah yang sangat luar biasa. Karena Khadijah sebagai janda yang kaya raya gitu kan, sehingga Rasulullah ketika menikah, apalagi Khadijah termasuk wanita yang salihah, bisa membackup, bisa menunjang, bisa membantu gerakan-gerakan dakwah beliau gitu kan, sehingga sangat luar biasa begitu. Jadi sebuah kekuatan. Betul sekali Pak Ustadz. Secara atau kalau ditilik dari sisi mental, Rasulullah sudah sangat siap sekali ya. Pada saat itu kemudian mengapa Siti Khadijah kepincut begitu ya dalam bahasa kita itu, dia ya sosok yang sangat dewasa, pekerja keras, jujur, ya kan? Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin dalam skup yang kecil, pemimpin keluarga, itu sudah sangat bisa sekali diandalkan begitu. Ya. Kembali lagi ke Kang Dadang ya, Kang Dadang. Tentu membangun keluarga yang berkualitas ya, dengan tujuan akhir menjadi keluarga yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, itu ada ukurannya begitu ya, apalagi kalau dalam kajian penelitian. Nah, apa ini Kang Dadang, membangun kualitas keluarga itu pointer-pointernya apa ini, checklistnya gitu? Kalau bagi saya pertama itu untuk bisa membangun sebuah keluarga yang berkualitas ini tentunya sesuai dengan kami, yaitu yang metode kami itu ada keluarga berencana. Perencanaan ini adalah yang paling hal yang penting. Dan ini juga untuk perencanaan ke sebuah yang lebih baik itu sangat diperlukan, Pak Ustadz ya. Nah, di situ juga dengan perencanaan yang baik, maka setidaknya itu akan menjadikan implementasinya itu sedikit terarah. Dan ketika kita mau melangsungkan pernikahan pun kita rencanakan juga dengan baik, tempatnya di mana, waktunya di mana, kapan saya akan menikah. Target-target seperti itu harus kita tetapkan dari awal. Dan setidaknya kematangan itu pun akan terbentuk ketika kita ada niat untuk mau memperbaiki diri terus menerus. Dan yang utama memang tetap ya, balik lagi, selain masalah ekonomi finansial, selain mental, agama itu tetap menjadi patokan yang utama. Bahkan di dalam 8 fungsi keluarga yang kita gembar-gemborkan dari indikator itu, ada fungsi reproduksi juga kita perhatikan, ada fungsi lingkungan juga kita termasuk juga di program kita ada yang namanya UPPKS. UPPKS itu usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, itu dalam bentuk bagian meningkatkan ekonominya. Kita didik keluarga-keluarga yang kurang beruntung tersebut dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Bahkan penyediaan sarana-sarana yang ada. Nah, itu kita berikan kepada mereka. Dan terkait tadi hasil penelitian pun juga saya sampaikan terkait usia. Itu Rasulullah tadi disampaikan 25 tahun, dan memang pada saat penelitian saya lakukan ada kelompok umur, kelompok umur yang memang paling potensi untuk menekan terjadinya perceraian itu pada saat umur 20 sampai 25. Nah, kelompok ini kurang dari ini juga itu berisiko meningkatkan terjadinya perceraian. Di atas itu juga sama ternyata. Ya, dan fakta di lapangan memang demikian. Ada resiko-resiko tentunya. Ada perempuan yang masih muda usianya tapi suaminya sudah 3 kali katanya. Ini juga saya juga teliti tentang masalah frekuensi pernikahan. Ternyata ada korelasi, semakin sering seseorang ini menikah, maka dia akan meningkatkan peluang terjadinya perceraian. Maka ini bagi pemuda-pemuda yang akan menikah nih, saya contohin, ya carilah jangan yang seperti itu. Ya, setidaknya ya memang tadi kalau misalkan ada identik, kadang orang tua juga ngasih tahu ketika mau menikah lagi ya cari nusuk cerai ya, dia punya pengalaman seperti itu suatu saat bisa terjadi seperti itu. Tos biasa. Nah, kecuali kalau ditinggal meninggal suami ya. Tapi itu faktanya hasil penelitian. Kalau hasil penelitian kan
kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu, Ya. enggak kok dia sering itu ternyata langgeng dengan saya, ya itu Ya. kasus tertentu. Kalau Ya. penelitian sifatnya diambil dari sampel Ya. dan digeneralisasi dan seperti itulah hasilnya. Iya, iya. Nah ini mungkin jadi masukan juga buat kaula muda yang Ya. menikah. Mungkin itu Ustadz Jadi tanggapan. penting memilih itu ya dari Ya. awal itu. Ya harus. Pokoknya kalau memilih itu ya jelas lah apa indikator-indikator yang tadi Ustadz sampaikan. Ya. Kalau Nah, ini Kang Dedang, ini kan tadi dijelaskan dari sisi perencanaan. Perencanaan. Ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah membina keluarga itu kan juga perlu ada indikator gitu ya, supaya pernikahannya berkualitas atau keluarganya menjadi keluarga yang berkualitas. Mungkin bagi yang belum punya anak atau yang sudah punya anak, nah itu kan perlu sesuatu penguatan gitu ya. Misalnya kalau anak berarti soal pendidikannya, ya kan, atau mempersiapkan masa depannya dan sebagainya. Iya. Nah kalau dari BKKBN pasti ada itu kajian yang Kajian itu biasanya terkait kalau ada yang berkeluarga yang ceritanya ya. Iya. Nah, Maka aspek komunikasi salah satunya Oh, terjalin atau tidak. Nah ini Iya. juga yang diteliti oleh kita, nanti ada pendataan keluarga. Ini seberapa sering kita berkomunikasi dengan keluarga hanya untuk makan bersama. Iya. Kalau dalam Islam juga sebenarnya kan terkait perencanaan juga sebenarnya. Iya. Kan dianjurkan musyawarah dalam setiap hal mau melakukan apapun. Betul. Betul. Iya. Maka berbagi peran, anaknya akan seperti apa, suaminya akan seperti apa, anaknya seperti apa, hari ini tugas apa. Ini juga dianjurkan. Bahkan Al-Quran juga menyuruh kita untuk senantiasa bermusyawarah. ya. Ya. Kalau dari BKKBN ya, untuk yang terkait dengan ini, yang tadi yang soal keluarga yang sudah berkeluarga, itu programnya apa? Nah, di kita ada yang namanya terkait ketahanan keluarga Ya, juga ya. terkait dengan- Nah, ini ada Tribina. Mm-mm. Yang pertama adalah bina keluarga balita. Dari Ya. balita kita udah mulai sosialisasi dari PAUD-nya. Mm-mm. Nah, dari balita ini. Terus yang kedua ada bina keluarga remaja. Nah, remaja juga ini perlu nih, apalagi mau masuk ke jenjang pernikahan. Nah, ini tentunya perlu metode-metode tertentu supaya bagaimana remaja ini tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif tentunya. Iya. Terus yang ketiga jangan dilupakan yaitu bina keluarga lansia. Nah, kita mencakup ini semua, mulai dari bahkan sekarang ini BKKBN ini mungkin info juga sebagai leadingnya dalam pencegahan stunting. Nah, akhirnya jadi semasa 1000 kehamilan pertama ini menjadi concern juga kita. Jadi pada saat bayi mulai ini dikandung juga udah menjadi concern BKKBN sampai nanti lansianya pun itu tetap kita perhatikan bagaimana menjadi lansia saya ngeliatnya sini atau sini. Lansia tangguh seperti itu. Nah, kita punya lansia Jadi tangguh. tidak menjadi beban ya pada saat sudah lansia itu jadi beban keluarga. Tapi kalau dia memiliki fisik yang kuat gitu kan. Tapi kadang-kadang Sehat. banyak juga Ustadz yang udah mungkin di TV-TV ya. Ya. Oh, orang tua disimpan di jalan terus nggak tahu di mana Iya, dibuang sama betul. anaknya. Ini Nauzubillah, ini ya. terjadi di kita. Maka ini jadi concern kita juga. Jangan sampai ini dilupakan. Ya. Yang hal-hal seperti ini. Mungkin itu gambarannya. Iya, kalau wujud programnya seperti apa gitu? Kalau tadi kan diceritakan misalnya membina keluarga anak yang masih balita gitu ya, masih PAUD. remaja. Nah, dari BKKBN apakah bentuknya berupa edukasi melalui sosialisasi komunitas begitu atau melalui siaran-siaran begitu, artikel dan sebagainya? Ya, itu jelas ya. Ya. Karena BKKBN sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Kita menggandeng ulama-ulama, terus menggandeng juga dinas kesehatan. Kayak contoh seperti ini, mungkin tadi terkait juga kontrasepsi ya. BKKBN mengkampanyekan penggunaan kontrasepsi secara betul tentunya ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi BKKBN nggak bisa masang. Yang masang orang dinas kesehatan. Nah, terkait juga bagaimana aturan hukumnya, sepertinya bagaimana itu dengan vasektomi, yang kan sekarang banyak yang menentang juga ternyata kan. Itu ada yang mengatakan haram etc. Maka MUI di sini hadir bagaimana memberikan fatwa. Bahkan setahu saya fatwa itu udah
4 yang dikeluarkan terkait masalah ini. Iya. Bagaimana hukumnya berkeluarga berencana? Terus kita upayakan sosialisasi melalui tenaga-tenaga lapangan, dan bentuk programnya itu ya memang kebanyakan dalam hal sosialisasi. Juga ada program ya memang yang terbentuk Bina Keluarga Belita, itu semacam posyandu, itu nempel, dan itu dibinanya itu kepada keluarganya. Bagaimana membina anak tersebut tumbuh kembangnya menjadi baik seperti apa, ini keluarganya yang gitu. Terus remaja juga sama, namanya kita ada PIKR, ada BKR, ada terpampang, kalau mungkin kurang terkenal juga masalahnya ini. Nah, Bina Keluarga Remaja itu penyuluhan ke sebaya. Nah, beda kan caranya kalau Pak Ustadz menasehati anak, kadang cenderung tidak didengar. Tetapi ketika itu dilakukan oleh temannya, maka akan lebih didengar seperti itu. Nah, kita berusaha juga masuk dengan seperti itu. Menggandeng mereka berarti ya. Menggandeng mereka. Mitra. Nah, ini ke Pak Ustadz Mamur lagi nih ya. Dalam perspektif agama dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah gitu ya. Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana Rasulullah bertindak sebagai seorang suami, ya kan? Dalam sebuah hadis kan juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya suami begitu ya, itu ya Rasulullah gitu kan. Nah, dan juga mungkin dari perspektif istri-istri Rasulullah, Siti Khadijah, bagaimana dia sangat menghormati suami, sehingga di dalam sirah Rasulullah dan keluarganya itu hampir sama sekali tidak ada gitu cerita percekcokan seperti hari-hari ini yang sering kita dapatkan gitu lah. Nah, silakan Pak. Ya. Kalau kita lihat ya bahwa Rasulullah itu merupakan al-qudwah. Al-qudwah itu artinya teladan. Maka di dalam sebuah tafsir dikatakan al-qudwatul hasanah fi kullil umuri wal hal. Beliau itu adalah suri tauladan yang baik dalam segala urusan dan dalam segala hal. Jadi mau urusan apapun, hal apapun sudah dicontohkan oleh baginda kita, termasuk dalam masalah membina bahtera rumah tangga. Beliau bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, beliau bukan sebagai nabi dan rasul, tapi beliau pun sebagai kepala keluarga, di mana ada istri dan anak-anak. Bahkan di dalam hadis yang lain kita sering mendengar baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Bagaimana memposisikan keluarga, Rasul sebagai pemimpin keluarga, kemudian ada istri dan anak-anak, itu terbangun sebuah harmonisasi. Jadi kalau diibaratkan sebuah kerucut itu kan Rasulullah, kemudian istri dan anak-anak. Jadi perputarannya seperti itu. Jadi kalau baik ini, maka akan baik pula gitu kan. Nah, makanya ketika ingin rumah tangga kita berkah ya, maka memposisikan bagaimana fungsi keluarga yang sesungguhnya. Ayah berfungsi sebagai pemimpin di keluarga, ibu pun ya dalam hal ini menjadi sebuah pengasuh bagi anak-anaknya. Tentunya suami juga tidak lepas ikut memperhatikan. Begitupun anak-anaknya ya dididik, apalagi di rumah. Al-bait madrasatul ula, rumah adalah sekolah yang pertama. Jadi sebelum anak-anak kita dilepaskan ke dunia luar, bagaimana dididik dulu di rumah, sehingga pada saat anak keluar rumah, sekolah di luar, itu sudah memiliki basic yang kuat di rumah karena didikan, latihan dari kedua orang tua. Nah, dalam hal ini Rasulullah pun memberikan contoh kepada kita seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah buku ya, kalau tidak salah di dalam buku Tarbiyatu Auladil Islam, jadi pola pendidikan anak di dalam Islam, itu Rasul memberikan contoh kepada kita. Yang pertama apa? Al-qudwatu tarbiyatu bil qudwah. Unsur pendidikan dengan keteladanan. Jadi bagaimana seorang suami bisa diteladani oleh istri, bisa diteladani oleh anak-anak. Begitupun seorang ibu diteladani oleh anak-anak. Jadi keteladanan ini sangat penting. Sekarang di dunia yang sudah semakin mendekati kiamat inilah, katakanlah seperti itu. Kita kan kadang-kadang sulit mencari figur yang sesungguhnya itu, teladan yang sesungguhnya itu siapa. Ketika kita meladani ini senang cenderung kepada sini, itu di akhirnya gini ya. Tapi yang namanya teladan al-qudwah itu selamanya akan menjadi
sebuah sebuah pandangan atau menjadi sebuah ikutan yang baik. Seperti Rasulullah kan dari dulu sampai sekarang Al-Quran sudah memberikan isyarat seperti itu. Maka kita mencontoh kepada beliau. Nah itu al-qudwah, tarbiyatu bil qudwah. Yang kedua tarbiyatu bil adah. Pendidikan dengan pembiasaan. Makanya ada istilah Allah bisa karena biasa. Kalau kebiasaan yang baik di rumah sudah ditanamkan oleh keluarga, ya, ayah memberikan contoh-contoh yang baik, begitupun istri akan mencontoh anak-anak pun kepada ayah dan ibu. Ya yang sederhana lah kayak adab-adab keseharian gitu kan, bagaimana adab makan, bangun tidur, mau tidur, masuk WC, keluar WC gitu kan, memakai baju keluar dari rumah, itu kan adab-adab yang dicontohkan oleh baginda kita. Kalau dibiasakan dari sekarang itu insya Allah. Dan yang ketiga adalah tarbiyatu bil mulahadhah, unsur pendidikan dengan bimbingan dan pengawasan. Jadi tidak cukup kita umpamanya melepas anak begitu saja tanpa terus kita awasi. Dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa anak kita bersama-sama. Sebab potret sekarang ini yang namanya lingkungan itu sangat luar biasa pengaruhnya. Ketika anak kita bergaul dengan baik, orang yang baik akan terbawa pengaruh baiknya. Tapi kalau celakanya kalau anak kita bergaul dengan teman yang tidak baik, akan terbawa pula pengaruh ketidakbaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyatu bil tadi bil mulahadhah ya. Kemudian bil mauidhah. Mauidhah itu dengan contoh-contoh yang baik, ya. Berikan anak kita itu perilaku contoh yang baik. Dan yang terakhir tarbiyatu bil uqubah, pendidikan dengan pukulan. Maksud pukulan di sini adalah ketika Rasulullah memerintah muru auladakum bisalah, perintahlah anakmu salat 7 tahun. Tapi setelah 10 tahun anak kita diperintah salat masih tidak mau, maka pukulan. Tapi pukulannya yang tidak membahayakan. Ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Itu pendidikan dalam bentuk itu. Tapi kadang-kadang sekarang kita kan punya anak pamannya, kemudian kita mukul, apalagi di sekolah anak kita, ya, anak didik kita dilaporkan oleh orang tuanya kan, itu salah gitu kan. Padahal kan tujuannya sebenarnya itu supaya anak paham bahwa dia melakukan kekeliruan, ya, dan itu tidak boleh dilakukan terus gitu. Makanya perlu ada sanksi. Ada gitu, efek jerah, kan? Walaupun gitu. Tadi ya, sanksinya yang mendidik begitu kan. Mendidik yang bagus. Nah, gini Pak Ustadz ya. Itu tadi sangat menarik sekali ya, bahwa kalau ingin bahagia keluarganya, itu tadi yang disebutkan Pak Ustadz. Tapi sudah menjadi sunatullah juga bahwa setiap manusia dan keluarga itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berhasil melewati ujian itu, ya mereka itu yang akan beruntung, yang akan bahagia begitulah. Nah, ke Pak Kang Dadang ya, ke Kang Dadang. Mungkin di BKKBN juga ada semacam konseling gitu ya. Konseling begitu. Jadi kalau yang tadi kan program edukasi dan sebagainya, tetapi di dalam keluarga-keluarga itu bisa jadi ada sesuatu yang perlu dibantu oleh pihak luar, dan BKKBN hadir di sana gitu ya. Kayak misalkan ada keinginan untuk bercerai misalnya, ya, tetapi kalau dipahamkan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan dimediasi, kalau misalnya dimediasi, istilahnya dimediasi, betul gitu ya. Di pengadilan itu juga dimediasi dulu gitu kan. Nah, supaya dikembalikan, kalau di bawah itu istilahnya PP4. Ya. Istilahnya dikembalikan kepada tujuan awal pernikahan, mau meraih kebahagiaan ini. Kalau ada ujian ya selesaikanlah, kira-kira begitu. Nah, silakan Pak. Sebenarnya BKKBN juga menyediakan sarana seperti itu. Di kita ada pusat konseling juga di Jalan Buah Batu itu, di gudangnya BKKBN, di situ disediakan juga. Nah, di situ juga kita kerjasama juga dengan Kementerian Agama. Ya sesuai dengan kalau misalkan untuk kesehatan reproduksi ya kita gandeng dinas kesehatan. Jadi ketika ada keluhan apa dari keluarga yang perlu diselesaikan, itu kita bisa hadir di sana. Itu mungkin sekali-kali bisa berkunjung Ustadz ke sana. Ya sekalian silaturahmi juga di sini. Di sini juga ada gudang-gudang kontrasepsi sedia di sana. Nah, selain itu juga BKKBN terkait dengan
untuk membantu persoalan ekonomi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita ada namanya program PPKS, semacam ada bantuan bisa bentuknya modal, bisa juga dalam bentuknya pelatihan dalam usaha meningkatkan usaha ekonomi keluarga. Produk-produknya udah banyak. Tapi itu komunitas ya bentuknya ya. Maksudnya tidak per individu keluarga ini, tapi beberapa keluarga dikumpulkan kemudian mendapatkan pelatihan kelompok bentuk berkelompok ya. Iya. Biasanya itu kalau kader-kader PLKB tetap bergerak kita sampaikan karena ini juga penting Ustaz dan sangat terkait dengan bagaimana pembangunan kualitas keluarga kita, kaitannya dengan masalah ekonomi. Jadi tidak melulu hanya istilahnya pendidikan, tapi masalah ekonomi juga perlu diperhatikan, terkait juga dengan keagamaan juga perlu kita perhatikan. Dan kenapa dulu BKKBN namanya Badan Koordinasi? Karena kita mengkoordinasi fasilitas inilah. Karena secara pengalaman pun inilah yang mungkin yang mendasari bagaimana Presiden Jokowi ini stunting juga yang awalnya di kesehatan masalahnya sekarang sebagai leadingnya sekarang BKKBN yang menjadi leading karena udah pengalaman untuk bagaimana mengkoordinasikan. Bahkan kita ada namanya juga Kampung KB. Di Kampung KB juga itu organisasinya adalah diusahakan untuk melibatkan lintas sektor. Berusaha kita merangkul dan mengkoordinasikan itu semua. Nah itu gambarannya bagaimana yang BKKBN secara aplikasi di lapangan implementasinya seperti itu. Luar biasa sekali programnya, cuman mungkin masyarakat tidak banyak tahu ya, hanya kelompok-kelompok tertentu. Hanya para kader PKK kayaknya. Apalagi COVID sekarang kan. Dan alhamdulillah sih di lingkungan kita Pak Ustadz Kang Dadang juga di RW 14 gitu ya, kader PKK-nya itu sangat luar biasa aktif gitu. Cuman kita setiap keluarga mestinya juga tahu gitu ya soal isu-isu yang tadi disampaikan Kang Dadang di misalnya yang aktual saat ini kan soal ketahanan keluarga dari sisi ekonomi ya. Kita sedang dilanda wabah virus corona gitu, COVID, dengan pembatasan berkegiatan di luar, kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Nah, bagaimana kita bisa bertahan gitu ya dari sisi ekonomi gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ternyata di PKKBN ini memfasilitasi begitu, ada pelatihan-pelatihan gitu ya, dan termasuk kalau butuh modal juga dikoordinasikan ya dengan biasanya kita tidak sampai ke modal juga Ustaz, maksudnya bantuan dalam alat misalkan Ustaz membutuhkan misalkan di sini potensinya tentang singkong nih. Nah, biasanya kita sediakan alat kupas singkongnya seperti itu. Terus saya juga ingin sampaikan terkait dengan ketahanan keluarga ini. Nah, di kita juga bukan program ya, lagi digalakan jam 18 sampai 21 bersama keluarga. Jadi diupayakan saat itu HP disimpan semua. Khusus kita berinteraksi dengan keluarga dari pukul 18 sampai 21 jam 9. Nah itu juga kita bisa interaksi dalam hal mungkin pengajian taklim di rumah maghrib sampai isya ya, kira-kira seperti itu. Kadang kan sekarang orang cenderung individu, bahkan dengan anak sendiri kita sibuk sendiri, bahkan kita juga lebih dengan HP sendiri. Bahkan kapan saya ditoyang kata istri sampai lupa seperti itu kan. Jadi bapak-bapak ini harus minta maaf sama istri ya. Minta maaf sama istri Pak ya. Dan istri juga minta maaf sama suami. Sudah waktunya dibikinin kopi gitu. Dia masih sibuk dengan HP dan sebagainya. Itu mulai hari ini harus akhirnya keluarga itu kan jadi individualistis kan akhirnya masing-masing, memang betul. Makanya ini mungkin juga sebagai tambahan ya, kalau dulu di kecamatan saya tugas itu ada yang namanya di waktu maghrib sampai jam dari pukul maghrib lah pokoknya ya, pukul 16 sampai pukul 18, 2 jam pokoknya. Waktu Pak Camat yang sekarang jadi di dinas pemadam kebakaran ada istilah no HP no game ya. Jadi bagaimana dari waktu itu HP ditinggalkan, masuk game dan TV gitu ya. HP, game dan TV itu ditinggalkan dulu supaya keluarga tadi bisa berinteraksi
diisi dengan maghrib mengaji, sama-sama mengaji, ta'lim dan sebagainya, itu luar biasa. Betul Pak Ustadz Makmur ya. Kita kembali mencontoh keluarga Rasulullah Muhammad SAW ya. Bahwa hari-hari ini di zaman modern begitu ya, katakanlah, silakan. Siap. Disami juga Pak Ustadz. Siap. Di zaman modern begitu ya, bahwa suami itu sering beralasan bahwa saya ini sibuk gitu ya, saya sudah menghabiskan waktu bekerja di luar gitu kan. Nah urusan anak, ya urusan istri begitu. Padahal tidak begitu. Rasulullah juga sangat bertanggung jawab dengan anak-anak dan terlibat dalam proses pendidikannya begitu. Nah mungkin bisa sedikit diberikan gambaran bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istri dan juga anak-anak, supaya ini penting sebagai landasan kita para suami di sini gitu, atau para pemirsa, demikian juga para istri gitu. Iya. Ya memang betul Mas, di zaman seperti sekarang ini kan orang disibukkan dengan berbagai aktivitas, termasuk suami. Istri juga sibuk, tapi sibuk di rumah main HP ya. Sementara jadi dibalik bisnis online. Ini saya kan lagi bisnis online. Bisnis juga katanya kan, yang penting membantu suami. Betul. Ya memang tadi memang betul, bagaimana di keluarga itu ada waktu yang sangat berharga untuk keluarga, family time apa ya istilahnya ya. Jadi betul, waktu itu sangat berharga bagi keluarga. Ciptakan satu kesempatan bisa berkumpul dengan keluarga. Walaupun mungkin untuk suami karena kewajiban adalah untuk mencari nafkah ya. Sebagai imam di keluarga, salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana mencari nafkah dengan maksimal ya. Tapi jelas yang dibawa adalah yang halalan thayyiban ya ke keluarga begitu. Nah sementara pulang ke rumah umpamanya dalam keadaan capek ya, sementara istri umpamanya tadi malah sibuk dengan dunianya, anak sibuk dengan dunianya, kita pulang yang seharusnya disambut dengan senyuman ya, ditanya mau ngopi dulu atau mau apa dulu, mau makan dulu kan, jarang atau bahkan sekarang sudah jarang lah ya. Ketika kita pulang ke rumah, istri langsung kita duduk di meja nyiapin minuman atau apa umpamanya ya, itu sudah agak jarang gitu kan, karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah sesungguhnya dalam hal ini untuk mendidik putra dan putri kita memang tidak semestinya ya dibebankan kepada istri ya, walaupun apalagi istrinya kerja, sama-sama kerja ya. Kadang-kadang anak dititipkan kepada pembantu, babysitter ya, atau istilahnya asisten rumah tangga. Ya kalau memang punya waktu dan harus disediakan waktu sesibuk apapun umpamanya untuk ikut mendidik, memperhatikan, membimbing tadi ya. Kalau sekarang musim PJJ ya, pembelajaran jarak jauh anak kita, bisa saja kita kontrol umpamanya pulang ke rumah, mana hasil tadi belajarnya ya, sebagai bukti kepedulian kepada anak kita. Pada saat umpamanya anak kita sedang main HP sementara waktunya untuk beribadah, sholat, umpamanya kita ingatkan gitu ya. Atau bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita ada riungan kecil, kita baca Al-Quran bersama-sama umpamanya ya, sambil ngecek sejauh mana kemampuan anak kita baca Quran, termasuk istri kita juga atau bahkan mungkin bacaan sholat, jangan-jangan selama ini syaratnya kita, suami juga harus bisa baca Quran berarti. Iya, berarti harus ngaji gitu kan, atau harus mendengarkan ngopi inilah gitu ya. Jadi betul, tidak mesti pendidikan itu diserahkan kepada istri. Ada peran dan tanggung jawab suami pun untuk bersama-sama terjun mendidik anak atau putra putrinya gitu ya. Karena Rasul tadi sudah mencontohkan begitu. Ya baik Pak Ustadz, kembali ke Kang Dadang nih ya. Tadi di awal kita sudah sedikit menyinggung soal keluarga berencana yang identik dengan kontrasepsi. Itu zaman dulu ya, jadul. Ketika saya masih kecil itu ada keluarga yang aktif di PKK begitu ya, dan tugas saya ya keliling membagikan kontrasepsi itu, dan ternyata persepsi yang seperti itu kan masih terbawa sampai sekarang gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan penjelasan dari Kang Dadang, ternyata BKKBN itu luar biasa perannya gitu, dan kegiatannya sangat banyak. Nah, cuman ini juga mungkin perlu diinformasikan juga ke jamaah bahwa bagian
dari usaha apa namanya? Usaha peningkatan. Iya gitu. Betul. Yang terkait dengan kontrasepsi ini kan masih ada. Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, BKKBN sebenarnya seperti tadi yang disampaikan. Dari singkatannya saja sebenarnya udah mencakup memang luas, tidak hanya KB. Tapi ketika orang nanya, misalkan ke Bapak ya, Pak KB naon? KB naon gitu kan, keluarga berencana. Sanes kontrasepsi. Jadi identik dengan kontrasepsi gitu. Nah ini ingin dijelaskan bahwa BKKBN sendiri itu adalah kepanjangannya itu dari Badan Kependudukan. Kalau udah urusan kependudukan maka macam-macam yang macam-macam. Luas. Kompleks. Nah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, berencana nasionalnya ini bagian dari terkecil. Bahkan di bidang kami sendiri itu ada 6 bidang dan keluarga berencana ini bagian dari subbidang. Nah, ada juga yang kesehatan reproduksinya. Ada keluarga berencana, ada yang bagian pembangunan keluarga, keluarga sejahtera, ada bidang kependudukan. Bahkan saya sendiri di bidang pelatihan dan pengembangan karena posisi saya sebagai peneliti di sana. Nah, ini ingin disampaikan bahwa ternyata program BKKBN tidak hanya urusan dengan tanda kutip ya kontrasepsi gitu. Alat. Nah, ini yang perlu mindsetnya harus dirubah mindsetnya harus dirubah. Walaupun ya memang istilahnya kayaknya terlalu boros lah. Kalau BKKBN hanya untuk mengurusi untuk urusan kontrasepsi. Hampir sama jika dibandingkan ketika kita dengan dinas kesehatan mengurusi hanya masalah satu penyakit gitu. Ya, BKKBN itu jadi intinya sangat concern terhadap masalah pembangunan keluarga ini. Dan mungkin kita mengenal ada istilah ya 2 anak cukup seperti itu kan yang sekarang dulu seperti itu. Bahkan itu terus 2 istri ya. 2 istri cukup untuk nambah. Kadang-kadang Ustaz, ini nggak tahu filosofi atau apa ya, ini mungkin orang-orang yang ngeyel gitu ya. 2 istri cukup katanya, perawan janda sama saja. Itu berawal dari 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Mungkin penerjemahan yang salah. Salah itu. Bahkan banyak sih plesetan kalau KB ini. Kayak misalkan kan banyak anak banyak rezeki ya. Tapi suka dilanjutin. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari gitu. Nah itulah dinamika saja sih kalau masyarakat di lapangan ya. Kita apa istilahnya maklumi saja hal-hal seperti itu. Tugas kita, tugas Pak Ustadz, tugas Bapak dan kita yang aktif di lingkungan untuk ikut mensosialisasikan gitu ya bahwa BKKBN itu tidak sesempit itu urusannya gitu, urusannya banyak sekali. Gitu. Alhamdulillah kami udah dibantulah nanti mungkin dengan acara ngopi ini setidaknya program BKKBN ini lebih gebiar lagi dan sekarang fokus kita sebenarnya dalam kaitannya dengan keluarga sejahtera ini bagaimana menekan angka stunting yang lagi booming juga. Ini booming ya betul. Lagi booming dan ini juga yang perlu kita perhatikan dan kita coba guide seluruh lapisan masyarakat termasuk salah satunya adalah dari tokoh agama yang ada di lingkungan kita. Dan tokoh agama juga kita sering libatkan Ustaz dalam hal sosialisasi. Ini kita ada sering namanya tuh apa ya? Paguyuban ya kita ada dari MUI juga unsurnya, dari Papsedu ya, Papsedu juga ada, bahkan dari luar itu pun ada, misalkan dari non Islam pun ada, itu hadir kita di sini. Jadi jangan sampai program keluarga berencana, kependudukan, pembangunan keluarga ini dimaknai secara sempit, tapi ternyata lebih luas dari itu, sehingga semua orang bisa tahu dan bisa memanfaatkan itu semua. Bahkan untuk tadi saya sampaikan selain tidak hanya ekonomi, balita juga kita, urusan remaja juga ini yang menjadi concern kita, urusan yang sudah tua pun. Nah di sini kita hadir dan kita ada paguyubannya. Kalau misalkan yang seperti ini bagaimana untuk bina keluarga lansia nih, apa yang diprogramkan? Nah, kita ada terkait itu. Nanti untuk petugas-petugas lapangan ini itu kita ada latih
untuk mensosialisasikan program ini. Bahkan di Kota Bandung ada tamannya, itu Taman Lansia. Taman Lansia. Iya. Tapi kayaknya Taman Balita belum ada tuh. Taman Balita. Taman lalu Tapi terlalu banyak kalau Taman Balita. Taman anak-anaknya terlalu banyak. Kalau TK udah banyak di mana-mana, taman kanak-kanak ya. Ya Pak Ustadz Makmur dan juga Kang Dadang dari peneliti BKKBN Jawa Barat, kita hampir di penghujung ngopi ya, ngobrol perkara Islam. Mungkin ada simpulan begitu yang perlu digarisbawahi untuk dipahami, diketahui oleh jamaah bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang bahagia, tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga kebahagiaan di dunia ini mengantarkan kita nanti berkumpul semua anggota keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Mas Kis. Ya, kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari obrolan kita, ini mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi generasi ya yang akan membina bahtera rumah tangga, termasuk yang sudah berumah tangga, untuk meluruskan niat. Yang pertama adalah niat ya. Niat dalam membina bahtera rumah tangga itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Karena niat itu kan awal dari sebuah pijakan kita, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu bergantung bagaimana niatnya. Ya, termasuk membina bahtera rumah tangga, kalau dari awal sudah salah niatnya, kesananya pun akan lain. Tapi kalau niatnya sudah baik dari awal, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan ini, karena ibadah nikah adalah merupakan ibadah insya Allah. Dan juga harus dipersiapkan bukan hanya itu, tentunya mengenai ilmu ya, yang paling penting ilmu untuk berumah tangganya, sehingga nanti pada saat berumah tangga mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, kemudian juga nanti di dalam menghadapi berbagai macam gelombang, godaan dan lain sebagainya, bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi ilmu untuk memecahkan masalahnya yang belum ada, yang belum punya. Makanya terus belajar gitu ya, terus belajar. Dan juga untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga, Rasulullah pernah bersabda, bukan ada 4 ya, ada 4. Arba'un min sa'adatil mar'i antakun zaujatu sholihatan wa auladu abraron wa khulaqa'uhu sholihina wa ayyakun rizqu fi baladihi. Ada 4 ciri kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama memiliki suami atau istri yang sholih dan sholihah. Sholih dan sholihahnya istri itu dan suami, konsepnya adalah agama. Yang kedua adalah wa auladu abraron, memiliki putra-putri yang sholih dan sholihah. Putra-putri dan sholih akan lahir dari suami dan istri yang sholih. Wa khulaqa'uhu sholihina, memiliki lingkungan yang sholeh. Lingkungan yang sholeh, kalau keluarga sholeh, masyarakat RT RW dan keserunannya pun akan sholeh. Dan yang terakhir kata Rasulullah adalah wa ayyakun rizqu fi baladihi, memiliki penghasilan rezeki di negerinya sendiri. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan ya kemampuan kita di daerah kita menghasilkan sesuatu, apalagi tadi dari BKKBN ada pelatihan kepada keluarga-keluarga yang belum memiliki ekonomi secara matang, dilatih, dididik, itu dalam rangka mempertahankan ketahanan keluarga supaya keluarga tetap bertahan. Karena salah satu faktor penyebab tadi masalah ekonomi di antaranya. Itu barangkali yang bisa disimpulkan, yang mudah-mudahan ketika kita melakukan ini, apa yang dicita-citakan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, baik, silakan ke Kang Dadang. Mungkin ada sesuatu juga yang disimpulkan untuk diketahui. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan, mungkin BKKBN dikenal dengan 2 anak cukup. Maka saya di sini ingin menyampaikan 2 langkah cukup untuk mencapai bahagia. Yang pertama adalah, langkah yang pertama itu injak hawa nafsu, maka langkah kedua udah bahagia. Ya, nafsunya misalkan inginnya tamelar, misalkan tamelar itu kan ada bahasa Sunda itu apa, antepan gitu ya, antepan, tidak memiliki kepedulian, tidak peduli sama orang, maka injak hawa nafsu tersebut sehingga kita lebih peduli terhadap orang. Misalkan tadi disampaikan ketika kita istilahnya tidak mau berbagi peran dengan istri terutama ya, dalam hal mengurus anak, mengurus rumah tangga, maka itu kan nafsu sebenarnya. Kita mau egois sendiri, maka injak hawa nafsu tersebut kita untuk lebih peduli dan mau berbagi peran dengan
istri kita, dengan keluarga kita. Dan ketika kita udah bisa melaksanakan 2 langkah ini, maka pasti jalannya akan menuju kebahagiaan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz Makmur dan juga Pak Ustadz Dadang Suhendra dari BKKBN Jawa Barat. Kita sudah di penghujung acara ngopi dan kami kembali mengingatkan kepada jamaah, ya, terutama jamaah Masjid As-Siddiq, keluarga Komplek Kiria Winaya dan Kota Bandung ataupun Jawa Barat umumnya, untuk terus mengikuti program-program yang kami sampaikan melalui dakwah digital, terutama acara ngopi ini. Anda bisa memfollow akun Facebook, kemudian Instagram dan YouTube di @Masjid As-Siddiq Official. Kemudian bagi jamaah sekalian yang ingin berdonasi untuk pembangunan ataupun untuk operasional Masjid As-Siddiq, silakan Anda bisa menitipkan di rekening Masjid As-Siddiq, yaitu di rekening BSM di nomor rekening 208010553. Kami ulangi, di BSM nomor rekening 20180100553. Terima kasih Anda sudah menyimak edisi ke-30 Ngopi, Ngobrol Perkara Islam, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Makmur dan juga Pak Ustadz Dadang Suhendra dari peneliti BKKBN Jawa Barat. Terima kasih Anda sudah menyimak. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.